Lagu pertama itu nulisnya berdua. Heeh. Judulnya Kota Praya. Oke, Kota Praya. Karena itu kota kelahirannya Mela. Asli Praya? Ya, Praya. Agak Praya. Woi. Halo Tribuners, kita jumpa lagi di Bincang Tribunlombok.com bersama saya Laila Tuniam, jurnalis Tribunlombok.com. Hari ini kita akan berbicara yang tidak terlalu serius, kita bergeser lah dari kemarin bincang-bincang politik kita, bincang pemerintahan kita. Hari ini kita akan bincang-bincang musik. Ini kita akan hadiran anak muda musisi Nusa Tenggara Barat kebanggaan NTB yang baru saja menyelesaikan turnya di Jakarta dengan lagu-lagunya yang luar biasa. Kita akan berbicara mengupas tuntas siapa sosok yang akan kita kulik hari ini. Ini dia Asmarani Pamela Paganini. Tumben namanya Mela tuh disebut penuh. Oh iya, biasanya kan populer disebut Pamela Paganini. Ya, benar. Panggilannya? Pamela atau Mela. Panggilannya Mela. Jadi Mela ini jadi idola anak muda di NTB dengan lagu-lagunya. Hadir, iya. Kalau kita lihat itu Mela populer sekali. Jadi yang ingin saya tanyakan Mela, mungkin saya langsung saja ya. Okay. Ini agak serius ya secara bincangnya ini. Ya. Maaf ya Mela ya. Ya, apa-apa, saya tanggapnya serius tidak. Oh jangan, kita santai-santai aja. Oke. Tapi saya tegang. Lanjut aja. Mela menekuni musik sejak usia berapa? Menekuni musik itu sejak SD, kelas 5 mungkin. Berarti umur 11 tahun lah kira-kira. Itu pertama kali les keyboard. Les keyboard, setelah itu guru musiknya Mela ini nggak cuma punya satu murid. Jadi ada murid-murid lain. Beberapa murid lain dengan instrumen yang beda. Ada juga keluarganya dia. Nah, dia berinisiatif lah, apa kamu saya bikinin band aja kali ya gitu. Akhirnya Mel tuh punya band cilik gitu lah, namanya tuh The Mix. Vokalisnya waktu itu Kak Tami Aulia. Oh iya, Tami Aulia. Terus drummernya ada Damar namanya, sekarang juga punya band sendiri sama kakaknya namanya Galang. Gitarisnya namanya Eban. Nah, kami tuh sempat ngeband beberapa tahun ya, sekitar 2 tahun lah kami ikut festival-festival. Ya lucu-lucuan sih Kak waktu itu festivalnya, karena kami biasanya jadi peserta yang paling kecil. Jadi pernah dapat juara favorit lah yang kayak gitu. Mungkin kasihan nih anak kecil udah ikut lomba tapi nggak dapat apa mungkin gitu ya. Setelah itu menjelang SMP itu mulai disuruh jadi backing vokal awalnya. Jadi backing vokal, tapi Mela masih belum pede nyanyi. Nah akhirnya si Kak Tami itu ikut les di Mataram sama seorang guru musik namanya Vina Van. Nah, dia juga musisi dari Mataram, les nyanyi di sana. Akhirnya Mela ikutan, mulailah nyanyi di sana. Setelah itu udah mulai pede buat nyanyi, dikasih PR, coba kamu belajar nulis. Nah dari sana mulai belajar nulis lirik lagu. Kami bikin lah band duo namanya Kidong Angen, Mela sama Kak Tami. Mengeluarkan satu album, judulnya Someday. Terus kami juga sempat tur beberapa kali lah waktu duo. Tapi setelah Kak Tami lulus SMA, dia memutuskan untuk lanjut kuliah musik di ISI Jogja. Nah, daripada kami LDR-an terus susah buat koordinasi pengkaryaannya, akhirnya oke, kita sama-sama solo. Nah, dari sana Mela mulai membawa namanya Mela sendiri, Pamela Paganini, dan mengeluarkan beberapa karya sampai dengan sekarang. Lagu pertama yang pertama ditulis. Lagu pertama itu nulisnya berdua. Judulnya Kota Praya. Oke, Kota Praya. Karena itu kota kelahirannya Mela. Asli Praya? Ya, Praya. Agak Praya. Woi. Ya benar, judulnya Kota Praya. Itu sih lagu pertama yang pernah Mela tulis. Terus rasanya jadi seorang musisi yang digeluti dari kecil itu gimana? Gimana ya? Berprofesi sebagai musisi. Itu kan bisa disebut sebagai profesinya Mela sekarang. Benar, karena dapat uang juga ya dari sana. Gimana ya rasanya? Gimana? Ya ada perubahan sih dari masa ke masa. Misalnya dari Mela SD itu mulai ngeband, terus sampai SMP akhirnya duo. Ada jenjang lah ya, dari awalnya bergrup, terus berdua, terus sendiri. Pasti ada perbedaan lah. Dan itu pengaruhnya ke mentalitasnya Mela waktu manggung, atau juga ke pengkaryaannya Mela. Kalau saya riset ya Mela ya, lirik-lirik lagunya Mela itu terkesan puitik dibandingkan lagu-lagu
pada umumnya itu proses kreatifnya mungkin bisa diceritakan. Mela ini seorang saya ini adalah Oh, iya. seorang gimana yang tuh? mana ya, kalau di album pertamanya Mela itu judulnya Wonder. Waktu itu Mela masih belum punya referensi banyak lah tentang menulis. Dan Mela juga nggak terlalu tertarik sama membaca atau mendengar jenis-jenis musik tertentu tuh nggak ada. Jadi benar-benar instinktif aja gitu nulis liriknya. Seringkali Mela dikasih judul dulu sama guru musik yang Vina Van tadi. Nah nanti Mela disuruh bikin lirik lagu dari judul itu. Nah kalau untuk album Wonder tuh memang lebih dekat dengan kehidupan Mela sehari-hari sih. Waktu itu Mela masih SMA. Jadi tema-tema lagunya dekat lah dengan Kehidupan. apa yang Mela galau rasakan. mungkin, kegalauan, terus usaha untuk bertahan menghadapi Struggle. ujian sekolah gitu misalnya. Bener, itu di album pertama. Nah di album kedua ini memang ada treatment yang beda dari guru musik Mela. Nggak tahu nih dia dapat wangsit dari mana. Tiba-tiba dia kepikiran buat nah waktu SMA itu Mela udah mulai membaca buku juga. Udah mulai membaca buku. Awalnya sih memang karena tugas sekolah ya. Ada tugas sekolah Karena paksaan kamu resensi buku, bebas bukunya apa aja. Nah, ternyata setelah Mela coba baca buku, seru juga ya ternyata. Nah, si guru musiknya Mela tuh juga mengamati kayaknya. Mela udah mulai bawa buku kemana-mana. Nah, terus dia ngasih PR. Coba kamu baca karyanya ini. Waktu itu ada W.S. Rendra, Ayu Utami, Putu Wijaya, terus apa lagi ya? Lupa ya beberapa sisanya. Nah nanti Mela tuh disuruh ngerespon buku itu, ngerespon pembacaannya Mela terhadap buku itu ke dalam sebuah lagu. Makanya beberapa lagu di Jantera itu mungkin ada keterpengaruhan karya-karya tulis, karya-karya sastra yang Mela baca itu. Gitu sih. Terus ini Mela sekarang juga sedang sibuk kuliah. Iya benar. S2 jurusan Ilkom ya. Media dan komunikasi. Media dan komunikasi. Ya kan riset dulu sebelum. Keren mbaknya. Jadi Mela 2 ini sedang dalam proses pasca melangsungkan ya perkuliahan pasca sarjana di Brawijaya. Erlangga. Okay. Salah lagi riset saya. Kurang meleset dikit nggak apa-apa. Iya. Deket lah ya Malang Surabaya ya. Iya. Penerapan ilmu yang Mela dapatkan di perkuliahan untuk karirnya Mela. Asik. Itu beban loh sebenarnya Kak. Kenapa? Karena kan jurusan Mela media dan komunikasi ya. Jadi orang-orang tuh biasanya mikir, kalau kamu anak media dan komunikasi, kamu bisa desain, kamu bisa jadi social media analysis. Dan itu dipikirkan secara instan gitu. Mentang-mentang kamu kuliah ini, kamu langsung bisa gitu. Soalnya sudah terkoneksi dengan hal itu. Ya, tapi sebenarnya tidak sesederhana itu. Di perkuliahan itu kan kita lebih banyak mempelajari teori gitu. Lebih banyak melakukan riset, membuat tulisan. Mela tuh nggak pernah benar-benar terjun ke media itu seperti apa. Misalnya menjadi seorang jurnalis, menulis berita, itu tuh nggak pernah Mela lakukan secara intens gitu. Ya, jadi cuma tahu hanya sebatas teorinya aja gitu. Tapi perlahan. karena tekanan itu ada tanggung jawab gitu. Kamu anak media seharusnya paham. Ya, tidaknya paham media dikit lah. Baru-baru ini Mela mulai menerapkan sih Kak. Lebih perhatian sama sosial media, sama tulisan-tulisan di portal berita online gitu misalnya. Karena ternyata itu juga punya impact besar terhadap penyebaran lagu-lagunya Mela, penyebaran karya, termasuk event-eventnya Mela juga lewat sana. Jadi meskipun bisa dibilang belum terlalu terorganisir dengan baik, tapi ya masih dicoba-cobalah. Ya, kenapa Mela mengambil jurusan itu? Tidak yang sesuai dengan profesi Mela, mungkin musik gitu. Kenapa? Atau lebih ke sastra mungkin kan. Jadi sastrawan. Nggak tahu ya. Kenapa? Mungkin ini nembak-nembak ya jadinya. Minum dulu malah. Oke. Kenapa tuh? Karena dari kecil kan Mela diajarkan untuk mengerjakan dua hal yang ya cukup berbeda, berbanding terbalik dalam waktu yang bersamaan.
Termasuk waktu SMA itu juga Mela beruntung sih kayaknya dapat akselerasi. Tapi di waktu itu juga Mela merilis album musik pertamanya Mela solo. Nah, kecenderungan mengerjakan dua hal di waktu bersamaan itu masih sampai sekarang. Jadi Mela tidak membiarkan musik itu jadi sepenuhnya aktivitasnya Mela sehari-hari gitu. Harus ada yang berbeda. Ya benar, harus ada apanya eksaknya lah gitu. Nah, jadi kuliahnya itu Mela dapat di sana, musiknya dapat fun-nya gitu. Makanya dijalanin dua-duanya. Berarti perkuliahan ini nanti ditujukan untuk apa kalau bukan untuk musik? Cita-citanya mau jadi dosen sih Kak. Kita aminkan ya. Iya, jadi S1 kemarin Mela ilmu komunikasi, S2 sekarang media dan komunikasi. S1 di Institut Agama Hindu Negeri Gede Puja Mataram. Alumni. Ya, alumni. Iya benar, alumni. Tanggapan teman-teman Mela apa nih? Ketika Mela sekarang sudah jadi bintang lah. Weh. Gimana tuh? Ya enggak juga sih ya. Tapi enggak dong. Iya dong. Ya, yang lucu-lucu tuh kayak jangan lupain saya nanti kalau kamu terkenal. Saya juga akan melakukan itu. Oke. Padahal enggak sih. Enggak. Stay down to earth. Right. Ya kan karena masih belajar juga, masih banyak hal yang harus tak pelajari lagi gitu. Rencananya Mela ke depan? Rencana kalau terdekat ya, tesis sih. Terdekat ini tesis. Sedang ini proses. Iya, sedang pengajuan proposal tesis. Terus kalau untuk di musiknya ini mau garap album ketiga. Nah gitu, kadang tanpa Mela sadari dua hal itu datang beriringan. Mela kan nggak pernah berencana nih bakal ngeluarin album ketiga barengin sama proposal tesis, tapi dikasihnya barengan gitu. Jadinya ya udah jalanin aja gitu. Karena memang sudah dari awal tuh seperti itu, harus ada dua yang jalan gitu. Ya mungkin ya, kebantu gitu sama alam semesta kasih nih si dua beban. Iya. Terus Mela kan kemarin tour. Kenapa milih Jakarta untuk melakukan tour ini? Kenapa tidak di daerah NTB misalnya di Bima gitu? Di Sumbawa gitu. Kenapa jauh ke Jakarta? Kalau titik yang di Lombok sebenarnya udah pernah waktu album Jantera rilis, Mela tour di Lombok Timur, Lombok Tengah sama Mataram. Kalau kemarin baru rilis single Pulang, itu Mela ngadain intimate konser di Praia. Kenapa Jakarta? Kenapa? Ada alasan khusus, ada alasan umum ya. Kalau alasan umumnya karena memang kan Jakarta masih jadi pusat masih jadi pusat industri musik, pusat penyebaran berbagai jenis karya seni, apalagi ya pusat industri lah. Pokoknya ekosistem kesenian di sana sangat dekat dan dan memberi pengaruh besar gitu untuk bagaimana musik kedepannya. Kalau alasan khususnya awalnya itu Mela datang ke acara tur buku. Ada tur buku, nama penulisnya itu Mas Willy. Judul bukunya Unboxing. Nah itu dia sempat tur di sini. Dia orang Jawa Barat, bawa tim dari Jakarta. Nah salah seorang timnya ini adalah seorang video musik director. Nah iseng lah awalnya kenalan, namanya Mas Alan Subakir. Nah dari sana dia udah balik, turnya udah selesai sebenarnya. Terus dia sempat DM kalau dia menawarkan buat ngerespon lagunya Mela menggunakan video musik. Nah, terus ya dengan senang hati kan Mela ada yang mau menggarap karyanya Mela. Tapi dananya ada nggak sih karyanya Mela yang belum rilis gitu. Kebetulan single Pulang ini mau rilis waktu itu dalam waktu dekat. Akhirnya ya udah dia nawarin buat kerjain video musiknya. Dari sana nyambung lah obrolan, kamu mau tur nggak gitu, tur ke Jakarta. Nanti dia menghubungkan dengan beberapa titik di Jakarta dan Sukabumi juga kemarin. Akhirnya setelah dipikir-pikir, ya juga nih penawaran ini gitu. Nah, kesempatan kan nggak datang 2 kali. Ya udah akhirnya Mela iakan, mulai persiapan dari sini. Pas setelah Mela intimate konser tanggal 16, tanggal 17-nya itu Mela berangkat ke Jakarta. Itu berapa hari, Mel? Di Jakartanya 5 hari lah turnya. 5 hari tur. Terus respon orang-orang, masyarakat, warga dengan musik Mela di tur warga Jakarta? Iyalah. Warga Lombok. Ya cukup mengejutkan sih. Mela itu punya ekspektasi, Jakartanya serem nih kayaknya gitu kan. Persaingan musik ya. Iya kan, serem, terus
takut lah karyanya itu bakal Tidak diterima. komentari buruk atau apa, itu pasti ada sih. Oh, ada Apalagi ketakutan itu. ada ada. Tapi ternyata setelah sampai di sana, karena Mela masuk ke komunitas-komunitas yang udah terbiasa melakukan acara kolektif, jadi mereka juga bersahabat sih. Mereka sangat ramah, mereka mengapresiasi karya-karyanya Mela. Ya tidak sama seperti apa yang tak bayangkan sebelum berangkat itu. Di luar lah. Heeh. Nanti mungkin akan ada tur-tur lagi di Jakarta lagi. Iya, mungkin akan beda responnya kalau misalkan Mela itu tampil di acara-acara yang lebih eksklusif gitu, mungkin Kak, yang kita dengan penonton itu bisa berjarak gitu. Karena kan kalau acara kolektif biasanya ada di ruang-ruang kecil dan itu akan sangat intim. Akhirnya kita mudah berdiskusi dengan penonton. Interaksinya itu lebih dekat. Menyampaikan pesan lewat lagu itu jadi jauh lebih lebih hikmat gitu dibandingkan dengan tampil di panggung besar terus manggung yang menghibur lah. Yang bener, yang entertaining. Jadinya rasanya ya sama kayak tampil di Lombok lah gitu Kak, cuma dengan orang-orang baru. Genre musiknya Mela apa? Genre musik Mela cenderung ke pop. Kalau kita lihat ya musik-musik sekarang kan ini terus berkembang ya Mel ya. Mela nggak mau mencoba genre musik apa, mungkin dangdut gitu. Oh, iya. Boleh. Bisa dicoba. Kan kita nggak tahu sekarang tuh jedak-jeduk sedang populer loh Mel. Bener sih. Masih belum ada sih. Kan kita tidak tahu, siapa tahu ada keinginan gimana tuh. Ada nggak ya? Nggak ada. Kalau untuk ngeksplornya ada sih pasti Kak, karena itu kan penting juga untuk referensi karyanya Mela. Meskipun Mela tidak secara utuh mengadopsi jenis musik lain, tapi paling tidak bisa jadi pengembangan lah untuk genre-genre Mela. Sekarang kan genre juga sudah semakin bias ya gitu. Bahkan Mela tuh juga karena bingung ya mau ngejelasin genrenya Mela itu apa. Mela tuh tanya ke manajernya Mela, "Om, ini genre musiknya Mela apa sih?" gitu. Terus dia tuh ngejelasinnya folk pop, R&B, classic rock, semua jenis musik disebutin gitu. Tapi memang ya bebas sih sekarang itu mau bikin musik jenis apapun itu bisa, mungkin ada lah ya next jenis-jenis musik. Tapi kalau kita misalnya membuat image Pamela Pagani ini itu akan terkoneksi dengan itu rock pop itu, bukan dangdut ya? Ya jelas lah. Kayaknya harus ganti nama nih kalau genrenya. Apa tuh? Savitri. Wih. Sorry. Bisa jadi. Cara membangun branding Pamela Pagani ini yang dengan ciri khasnya sekarang, pertahanan dengan rambut keren. Iya benar, ya sih. Iya sih, identitas banget kayaknya rambutnya. Nggak ada ingin diubah. Nggak ada sih. Dulunya rambutnya Mela lurus Kak waktu SMP. Iya. Kemudian tercetus ide untuk membuat rambut kriwil, kemudian image-nya sekarang kuat banget ya. Aslinya branding memang keriting. Kuat banget. Aslinya memang keriting, cuma ya kan waktu itu zamannya rambut lurus lah Kak. Nah, orang-orang di mana bonding? Waktu menjelang lulus SD itu di smoothing, lanjutlah sampai kelar SMP itu rambutnya lurus. Waktu ngeband, waktu Kidung Angan itu rambutnya lurus. Tapi setelah SMA itu aduh ribet, mana lama lagi catok rambutnya gitu kan. Ya udahlah balik lagi keriting itu sampai sekarang. Kemudian image-nya tuh, brandingnya tuh ya rambut kalau keriting. Lihat rambut penyanyi yang kriwil itu Pamela Pagani ini. Mela nggak ada rencana nih buat konser di Lombok khusus? Konser mungkin next, tapi terdekat ada sih Kak. Apa tuh? Di TVRI ada, terus di Prime Park nanti ada acara dari kedutaan Australia, mungkin acara. Setelah itu apa ya? Udah sih, setelah itu mau balik ke Surabaya dulu, mungkin balik ke sini lagi nanti bikin konser album ketiga. Siapa tahu balik ke Lombok lagi ada lagu baru. Harus sih. Harus. Itu udah ada pressure dari sekarang nih. Kalau album ketiga targetnya tahun depan tuh udah selesai. Satu lagu tuh nulisnya berapa lama Mel? Ada beda-beda sih Kak. Ada yang cepat banget, tapi ada yang lama banget. Itu tergantung dari enggak mood juga ya. Tergantung dari tingkat kesusahannya.
inspirasi. Ya beda-beda lah pokoknya. Karena memang setiap lagu tuh punya apa ya? Punya elemen masing-masing yang kadang nggak muncul bersamaan gitu. Apalagi kan kalau di musik itu bukan cuma melodi, tapi ada lirik juga. Belum lagi ada bagan lagu gitu misalnya. Nah, itu bisa digarap bersamaan, tapi ada juga yang bisa digarap terpisah. Kalau sedang lancar-lancarnya itu bisa dalam sehari jadi sih. Sakti. Oh. Terus kan nanti Mela di Jakarta. Orang-orang ini teman-temannya Mela perkuliahan, kampusnya Mela tahu nggak Mela penyanyi? Tahu sih. Tahu. Bahkan sebelum masuk kuliah kayaknya waktu. Dia mungkin hobi riset ya gitu kan. Jadi sebelum kelas mulai itu dia cari tahu gitu semua teman kelasnya itu siapa. Nah mungkin dia nemuin kan Mela, terus dia kirim tiba-tiba video klipnya Mela ke grup. Ternyata kita punya penyanyi di kelas. Dan ternyata bukan cuma Mela doang yang musisi di kelas, ada beberapa musisi, penyanyi, ada drummer juga di kelas. Ya kadang karena jurusannya Mela media dan komunikasi, musik juga masih jadi bagian kajian kami. Gitu. Nah, kadang kalau beberapa tugas yang ada hubungannya sama musik pasti sering disodorin, coba Pamela gitu, padahal mau ngomong apa sih? Nggak tahu. Ya karena Mela menggeluti itu. Iya sih. Kita bahas lagu Pulang, Mel. Oke. Itu mungkin diceritakan terinspirasi dari mana, proses kreatifnya seperti apa? Apakah itu dalam sehari jadi? Iya bener. Dalam sehari? Ya. Weh, pintar tebakanku. Cenayang. Gimana tadi inspirasinya dari mana? Kalau untuk single Pulang ini itu bercerita tentang apa? Cerita tentang apa ya? Pulang itu Mela coba untuk mendeskripsikan peristiwa kepulangan seseorang melewati transportasi kapal laut. Oke. Di video klipnya gitu? itu ada. Iya, video musiknya. Inspirasinya dari mana? Ke awal sekali sebelum lagu ini jadi tuh Mela lama banget nggak nulis lagu. Jarak antara album Jantera dengan single Pulang ini cukup lama karena album Jantera itu sebenarnya udah selesai 2020. Nah Pulang ini 2023 ya jadi lumayan 3 tahun. Pulang ini 2021 akhir sih udah tak tulis sebenarnya. Cuma belum tarkam, masih tak simpen doang gitu. Karena lagu ini cukup beda dari lagu-lagunya Mel sebelumnya. Jadi keluarin nggak ya gitu. Nah karena berjarak itu akhirnya Mela yang terbiasa nulis lagu dengan tema yang bisa dikasih PR judul lagu ini atau buku ini itu agak kesulitan gitu mau nulis apa ya. Akhirnya karena tidak ada pressure-nya tadi. Mungkin ya udah akhirnya asal tulis aja gitu dulu, tulis apa yang ada di pikiran Mela, apa yang terlintas, tak coba tulis. Setelah tak lihat ternyata ada yang terangkai gitu. Nah yang terangkai itu lirik paling awal, bunyinya itu lubuk-lubuk sibuk menata kata-kata, lembar-lembar kabar. Nah setelah itu ke bawah juga coba tulis aja dulu. Akhirnya terbentuk ternyata yang Mela tulis ini tentang peristiwa kepulangan itu tadi. Hal yang baru yang Mela coba juga adalah penggunaan rima. Iya. Penggunaan rima di akhir kata dari setiap baris lirik lagu ini, sama unsur apa ya, imagery gambar mungkin. Karena di sana kan gimana tuh imagery gambar? Kayak bagian akhir itu dia datang menjelang petang, melintang gelap terbentang, rindu hilang. Gambar yang Mela maksud itu peralihan dari sore menuju petang, menggambarkan situasi. Ya lebih ke menguatkan gimana gambar yang bisa kita bayangkan gitu ketika kita membaca satu kalimat lah. Menarasikan visual. Nah ya bahasa. Menarasikan itu baru Mela coba terapkan sih di lagu-lagunya Mela. Itu sih kalau untuk lagu Pulang. Oke. Ini Mela melihat peluang musiknya Mela, lirik-lirik lagunya Mela yang mungkin berbeda ya. Karena lebih, yang saya kata-kata itu lebih puitis dan dramatis dibandingkan dengan lirik-lirik pada umumnya. Peluangnya tuh gimana Mela melihat ini musiknya Mela di
lokal mungkin bahkan di nasional. Kalau ngelihat responnya by data ya, by data cukup baik dibandingkan dengan lagu-lagu sebelumnya. Karena ya pengaruhnya juga karena Mela mulai sadar sih akan promosi di media sosial, promosi di media musik populer gitu juga. Dari sana akhirnya lagu ini mulai masuk ke playlist yang tidak Mela bayangkan lah sebelumnya gitu Kak, dipromosikan lewat platform digital gitu. Jadi responnya kalau untuk melihat algoritma data di Spotify, di YouTube itu cukup baik. Apalagi untuk video klipnya Mela kerja sama musik video director di Jakarta yang juga punya jejaring bagus. Cukup kebantu juga akhirnya untuk naikin lagu ini. Sama apa lagi ya yang kira-kira bisa mendukung? Kali ini lebih serius lah menggarap promosinya gitu. Jadi semoga tetap konsisten. Kita tunggu lagu-lagu barunya Pamela Apagani ini. Idolanya Mela, musisi Indonesia bisa musisi luar yang sebenarnya mungkin menginspirasi deh. Okay. Sering berubah-ubah sih Kak dari masa ke masa. Kalau sekarang? Oh sekarang ya. Kalau sekarang itu nama musisinya itu ada Bon Iver, Novo Amor, Holocaust, yang musiknya itu lebih ke nuansa, lebih ngebangun nuansa ambience music, meditate music, ambience music kayak gitu. Dan didominasi sama instrumen gitar. Meskipun sebenarnya Mela main keyboard ya, tapi karena di akhir pandemi itu Mela udah mulai suka gitu mainin gitar. Akhirnya lagu single Pulang ini juga didominasi sama instrumen gitar. Gitu. Kalau musisi Indonesia nggak ada? Indonesia siapa ya? Kalau yang formatnya sama persis kayak Mela itu namanya Frau. Kalau sekarang Mela udah nggak begitu ngikutin, tapi di awal-awal memang dia panutan ya. Makanya cara bikin komposisi lagu tuh terinspirasi dari beliau. Siapa ya kalau Indonesia lagi? Kalau yang sepantaran sama Mela yang Mela kagumi itu Dere. Dere. Karena dia formatnya juga solo, cuma dia main gitar dan dia sering banget di panggung-panggung besar main solo, main gitar sendiri. Itu kan jarang sekali karena beda suasananya kalau kita main solo sama main ditemenin additional band gitu kan. Tapi ternyata Dere itu berani, kita yang bikin kayaknya harus sama nih kayak ini, panggung besar tapi berani buat solo. Memang tekanannya lebih besar sih. Support keluarga. Support. Ini kan nih mak bapak selalu ikut kemana-mana, selalu mendukung. Berarti dari awal tuh sejak Mela turun itu disupport terus? Ya sejak kecil lah. Dari kecil sampai sekarang tetap didukung. Harapan Mela ke depan sebagai seorang musisi dan calon sarjana, dua-duanya di kehidupan Mela. Harapan harapan untuk Mela sendiri sih semoga tidak berhenti untuk terus belajar, tidak berhenti untuk terus berkenalan dengan orang-orang baru, karena dari mereka juga Mela dapat banyak hal yang sebelum-sebelumnya nggak pernah Mela bayangkan bakalan dapat kesempatan-kesempatan itu. Itu untuk dua-duanya sih, untuk musik maupun akademik. Ya, dan yang berkali-kali ditekankan sama guru musiknya Mela itu ya tetap konsisten berkarya. Entah itu kalau di dunia akademik berkarya ilmiah ataupun berkarya musik. Ini kesempatan yang tidak boleh kita lewatkan. Kita akan dengar Mela menyanyikan lagu terbarunya berjudul Pulang. Kita seenaknya Mela aja. Lubuk-lubuk sibuk menata kata-kata, lembar-lembar kabar, suar-suar berbinar, kapal-kapal dan kau memelukiku. Langsung
kita tadi sudah berbincang banyak dan menarik bersama Asmarani Pamela Paganini mengenai musiknya, mengenai siapa dia. Dan sekarang closing kita diiringi dengan suara merdu dari Pamela Paganini. Nanti kita akan lanjut lagi berbicara tentang musik. Mungkin kita akan hadirkan Pamela Paganini lagi dengan lagunya yang baru. Saya Laila Toniam dan Asmarani Pamela Paganini undur diri. Sampai jumpa.